Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah khaliqu kulli syairil anam wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur diberikan Allah kita kehidupan. Mudah-mudahan sisa umur kita ini dijadikan bermanfaat, dijadikan Allah sebagai bekal kita untuk berbuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang dimuliakan. Kita juga bersyukur nikmat iman, Islam dan ihsan yang Allah langgengkan dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan mensyukuri segala nikmat Allah ini, kita dicatat dan ditetapkan menjadi abadan syakur, hamba yang paling pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga apa-apa yang telah diberikan Allah berupa kebaikan tadi ditambah la in syakartum la azidannakum, dipelihara Allah dan tidak dihilangkan dari diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat yang dibaca ada 3 ayat. Kenapa kita membaca 3 ayat? Sebenarnya yang kita bahas itu adalah ayat yang di tengah ini, yang saya buat merah. Kenapa dibaca 1 ayat sebelumnya dan 1 sesudahnya? Karena di dalam ulumul Quran, ulama mengatakan ada namanya munasabah ayat. Ayat yang sebelumnya berhubungan dengan sesudahnya. Ayat yang sesudahnya ini berhubungan lagi dengan yang sesudahnya, begitu. Jadi ketika kita mau melihat makna ayat yang kita bahas secara utuh, kita lihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah. Berarti ini untuk melaksanakan amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas. Kalau kamu menetapkan hukum, harus menetapkan hukum dengan adil. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hukum yang paling adil itu berarti hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul. Maka ayat ini menyuruh kita mentaati Allah, mentaati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Kalau para ulama besar di kalangan sahabat, ulil amri ini menafsirkan seperti Ibnu Abbas, sebenarnya ulama-ulama yang menjadi ikutan, panutan. Sebahagian menyebut penguasa yang taat. Ya. Fa in tanaza'tum, apabila kamu berselisih, berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka sahabat itu kalau beda pendapat, tanya Rasul, ya Rasul ini begini-begini gimana? Maka turun ayat. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang darah haid. Yas'alunaka 'anil qarnain, mereka bertanya tentang sejarah Dzulkarnain. Turun ayat. Ya. Enak, masalah Rasul itu enak. Kalau kita ada masalah, jumpai ya Rasul. Ya Rasulullah begini-begini. Maka sahabat-sahabat itu kadang-kadang manja banget sama Rasul ini. Sampai-sampai Rasul itu ya dikorek-korek ilmunya, ilmu gaibnya dikorek sampai turun ayat. Aku bukan pemilik kunci hal yang gaib, kata Nabi.
Karena kalau dikasih tahu yang gaib tuh, ya makin banyak yang nanya terus kan, nggak berhenti. Nah, umat kita juga gitu. Kalau diceritain yang sedikit yang gaib, tanya terus tanya, nggak habis-habis nanti. Karena Rasul itu dia sifatnya hanya membimbing. Jangan sampai ilmu gaib itu pun memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, ya, kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasul dengan cara seperti itulah cara terbaik, ahsanu ta'wil. Cara pengembalian yang baik. Artinya ayat yang ini menyuruh kita taat kepada Allah dan Rasul, artinya mentaati sunnah, mentaati hadis Rasul. Nah, inilah yang kita bahas nanti. Sunnah yang mana, hadis yang mana yang harus kita taati. Kan gitu. Kemudian ayat ini menyebutkan, alam tara ilal ladzina yad'umuna annahum amanu. Apakah kamu, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang mengaku bahwa dia beriman kepada Quran? Ya. Tapi sebenarnya dia berhukum nggak pakai Quran, berhukum kepada tauhid. Tauhid itu segala sesuatu yang dipatuhi, ditaati atau disembah lah ya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu namanya tauhid. Mereka mengaku beriman, tapi tak taat sama Al-Quran, tak taat sama Allah, tak taat sama Rasul. Tapi yang mereka taati tauhid. Iya, apa maunya mereka. Nah, padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari tauhid ini kan. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Maka orang-orang yang menantang sunnah ini, mereka akan mengalami kesesatan yang jauh. Itulah yang disebut dalam hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Rasulullah. Dua hal ku tinggalkan kepada kalian, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul. Ada lagi hadis sahih lain, kutinggalkan dua perkara kepada kalian, tidak sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran wa itrati min ahli baiti, yaitu anak cucuku. Jadi ini digabung maknanya. Bagaimana menggabung maknanya? Kalau kita pahami menggabung maknanya itu, yang paling tahu sunnah Rasul siapa? Tentu anak cucu. Kenapa? Karena anak cucu yang paling sering bersama beliau. Ya, mau tidur Rasul sama siapa? Istrinya. Ya, hari-hariannya kalau Rasul nggak perang di rumah sama siapa? Anak istrinya. Yang paling tahu tentang ibu siapa? Pasti keluarga. Kalau orang lain kan tahunya sedikit. Maka yang paling tahu tentang sunnah Rasul, perbuatan Rasul, pemahaman Rasul, ilmu yang tersembunyi pun dari Rasul, itu yang paling ngerti adalah Ahlul Bait. Ibu, bapak, ada nggak rahasia? Ibu yang ibu ceritakan ke bapak sama anak, tapi nggak diceritakan sama orang lain? Ada kan? Nah, itulah saking tahunya kita. Saking tahunya keluarga kita tentang diri kita dibanding orang lah. Nah, maka yang paling tahu sunnah itu zuriat Nabi itu. Tapi jangan zuriat yang ngaku-ngaku zuriat tapi Syiah. Sempalan namanya, menghina sahabat Abu Bakar Umar, itu menyimpang, bukan yang Syiahnya ya. Tapi ahlu sunnah yang zuriat Nabi, yang habaib, yang mereka ahlu sunnah, itu yang lurus ya, bukan yang Syiahnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunnah ini sebenarnya materinya ini kalau dirinci sampai tengah malam baru selesai. Ini bukunya saya tulis nih. Lumayan tebal. Berapa halaman nih? Kemarin saya edit dapat 357 halaman ya. Nah, lumayan lah ya. Ini hasil dari saya memahami, hasil dari kajian gini. Jadi buku ini sebenarnya buku
untuk ke umat ya. Tapi orang kampus bisa make karena rujukannya banyak buku-buku kampus untuk memahaminya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah dalam memahami sunnah Rasul ini, hari ini kita melihat ada dua golongan yang kelihatan agak berbeda. Yang pertama Salafi. Nah, Salafi ini disebut oleh Ustaz Wajah sebenarnya Wahabi. Jadi disebut Salafi Wahabi. Dulu namanya Wahabi, sekarang namanya Salafi. Tukar nama namanya. Walaupun nanti orang Salafi Wahabi pun kadang-kadang nggak suka disebut Wahabi. Nah, itu nggak, Allah alam lah ya. Tapi dari sisi pemahamannya, persamaannya itu hampir 100%. Dari akidahnya, cara memahami sunnahnya gitu. Dan Aswaja ini Ahlus Sunnah wal Jamaah singkatannya. Ya. Dalam memahami sunnah dan bid'ah. Ustadz, kenapa lah dibedakan Aswaja dengan Salafi Wahabi? Bukankah Salafi Wahabi ini Aswaja juga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, ada yang begitu, dia tidak suka dibedakan begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya pada hakikatnya semua ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ketika ditarik nanti garis perbedaannya, maka terlihat bedanya antara Aswaja, NU dengan Salafi Wahabi misalnya. Di Indonesia, Aswaja secara umum lah ya, NU dengan Salafi. Maka kalau ibu nanti lihat di YouTube, wah itu perdebatannya sengit. Sampai saya heran ketika saya membuat YouTube, kalau bahasannya perbedaan Salafi, Wahabi dan Aswaja ini, itu banyak yang nonton. Sampai ratusan, kadang lebih dari 1000. Padahal YouTube-nya sederhana kan. Tapi kalau nanti bahasan lain enggak, paling 80, 100, 200. Jadi saya pun agak heran, kenapa materi ini kok kayaknya jadi banyak umat kita yang sangat pingin tahu gitu ya. Kenapa bisa berbeda gitu kan. Nah, perbedaan ini disebabkan perbedaan perspektif pemahaman tadi. Memahami sunnah itu. Ya. Nah, di mana perbedaannya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ini ilmu agama ini sudah banyak sekali dirinci ulama. Sekarang ada ilmu bahasa Arab, lughah, tata bahasa, ya kan? Ada ilmu Quran, ilmu tafsir. Dulu nggak ada. Masih berserak-serakan. Dulu masa Nabi, sahabat, Quran aja belum dibukukan, ya kan? Nah, ilmu hadis, dulu Umar marah ini, jangan kalian tulis hadis ya, aku bakar nanti tuh. Kenapa? Umar takut bercampur dengan Quran, orang yang gak hafal. Karena waktu itu Umar sedang mau mengumpulkan Quran, marah dia hadis itu ditulis. Zaman Imam Bukhari, zaman Imam Zuhri, mereka tulis hadis. Umar udah meninggal, gak ada yang ngelarang. Maka ulama semua sepakat. Imam Bukhari nggak ada yang marahi dia nulis hadis. Artinya, karena kebutuhan zaman itu jadi berbeda dia. Apa yang ingin kita sampaikan? Pendapat sahabat pun kadang-kadang kalau sudah lewat konteks zamannya nggak bisa juga kita pegang. Ya bayangkan kalau kita berpegang dengan pendapat Umar, jangan tulis hadis. Jadi nggak ada lah hadis Bukhari. Nggak nyampe ke kita kan? Bukhari, Muslim. Nah, inilah harus kita bijaksana dalam memahami dalam agama itu. Di tingkat sahabat pun ada pendapat-pendapat manusia. Karena sahabat itu manusiawi. Pendapat-pendapat manusiawi sahabat yang dulu bisa dipakai, sekarang udah nggak bisa lagi. Tidak semuanya. Karena berkaitan dengan fasilitas. Kecuali ibadah mahdoh. Nah, itu baru mereka ya lebih paham dari kita. Ilmu fikih. Ilmu fikih ini dulu nggak ada juga. Ini semua nggak ada di semua ini. Ini semuanya kalau bahasa ulama ini bid'ah semua. Pengembangan baru. Kalau kita mau memahami secara tekstualnya. Fikih, untuk apa ilmu fikih ini? Kalau tidak dibukukan ulama fikih, ilmu fikih, kita nggak paham rukun Islam itu. Bagaimana sholat dengan benar, mana rukunnya, mana syaratnya. Nggak paham. Maka ulama membantu kita dirinci, dipahami dalil dari hadis Quran, sunnah.
Begitu juga ilmu ushul fikih, dasar-dasarnya. Maka saya sering menyebut, Bu, Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah itu bukan ilmu. Kesalahan sebagian umat Islam menganggap Quran hadis ilmu. Wah, ini Ustadz ini sesat ini katanya kan. Kalau dia nggak paham apa ilmu. Bu, ilmu itu punya syarat. Salah satu syarat ilmu itu adalah sistematis. Ya. Al-Quran sistematis tidak? Al-Baqarah ceritanya alif lam mim zalikal kitabul, ini kitab, ciri orang munafik, ciri orang beriman, ciri ini orang bertakwa. Nanti lompat. Ya, cerita ini lompat lagi, cerita ini lompat lagi. Ceritanya kan enggak sistematis kan? Jadi gimana Ustaz? Al-Qur'an itu namanya di atas ilmu. Wah. Apa itu di atas ilmu? Sumber ilmu. Jadi dia kayak bahan baku. Ibu kalau mau buat kue, beli tepung apa? Tepung terigu. Tepung terigu ini bisa buat kue apa aja? Banyak. Ya. Banyak. Maka Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah itu sumber ilmu, bukan ilmu. Dia tidak sistematis. Ketika Al-Quran hadis itu dikumpul untuk menafsirkan ayat-ayat Quran, maka lahirlah namanya ilmu tafsir. Kalau tafsir kan sistematis dia kan. Ditafsirkan asbabun nuzulnya ini, munasabah ayatnya ini, maknanya ini, menurut ulama begini, menurut Ibnu Abbas begini maknanya, Mujahid begini. Sistematis. Apalagi kalau tafsir ahkam, yang ditafsirkan ayat-ayat tentang hukum saja. Ilmu hadis itu sistematis. Apa yang dimaksud dengan hadis? Apa bedanya dengan sunnah, dengan khabar? Ya, menurut definisi istilah apa? Hadis itu berapa macam? Contohnya bagaimana? Cara penyampaian hadis zaman Nabi, sahabat bagaimana sampai sekarang? Nah, ini kan sistematis dia. Maka disebut ilmu hadis. Tapi kalau hadisnya ya nggak sistematis. Nah, itu kan. Ilmu fikih gitu juga. Ada fikih ibadah. Salat, apa arti salat? Menurut bahasa, menurut istilah. Dalil kewajiban salat. Salat wajib ini 5 waktu. Salat sunnah ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Ya, waktu salat ini. Nah, kan semua rinci kan tentang salat. Baru jadi ilmu dia. Tapi sumber ilmunya untuk membahasnya tadi adalah Al-Quran dan hadis sunnah. Nah, inilah yang dipahami aswaja begitu. Aswal jemaah. Filsafat Islam, begitu juga filsafat awalnya dikenal dari orang Yunani. Persentuhan antara Cordoba, Yunani, Eropa dengan Islam. Nah, ini macam mana mengislamkan ilmu filsafat ini? Dikajilah filsafat ini, dipahami Al-Quran Sunnah, mana yang sesuai, mana yang benar. Maka lahirlah filsafat Islam. Cuma kalau di Wahabi, Salafi, mereka membid'ahkan semua filsafat sesat. Ilmu fikih, usul fikih kurang diperhatikan, usul fikih itu filsafat hukum Islam dianggap kurang ini, mantik nggak boleh, sesat. Padahal kalau kita nggak belajar ilmu mantik logika, nanti logikanya salah-salah. Nah, inilah menyebabkan nanti kesalahan dalam memahami secara ilmu. Kalau kita mau mengkajinya secara rinci. Ilmu tasawuf itu ilmu ruh, ilmu batinnya Islam. Tasawuf, tarikat itu juga sama, diambil ayat-ayat, hadis-hadis berkaitan dengan ruh, dengan zikir, kemudian diamalkan amalan Nabi, sahabat, terus turun-menurun amalan ulama besar mengamalkan zikir-zikir sunnah itu, maka lahirlah nanti ilmu sistematisnya. Oh, cara cepat supaya mengenal Allah dengan zikir begini. Nah, jadi disistematisasi ulama gitu, ilmu Islam itu. Kalau sekarang banyak lagi kan, ada ilmu ekonomi bidah enggak tuh? Secara bahasa kalau kita pahami bidah tak ada pada masa Nabi, mana ada ilmu ekonomi sama masa Nabi? Ya kan? Masa Nabi itu yang ada tentang ekonomi aja kan. Tapi ekonomi Islam secara sistematis ilmunya belum ada. Nah,
Ilmu tarbiyah Islam, ada fakultas tarbiyah di seluruh UIN Indonesia. Itu sama. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya buat moto dari belajar ilmu sunnah ini, salah satunya hadis Bukhari ini. Iqra'u al-Qur'an ma'talafat alaihi qulubakum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Baca kalianlah Quran selama hati kalian bersatu. Kalau kalian sudah berselisih memahami Quran, maka berdirilah, tinggalkan. Tidak usah baca lagi ayat itu. Kenapa? Karena Al-Quran tidak boleh jadi alat bekelahi. Coba. Kalau kita bekelahi memahami Quran itu, tinggalkan. Berdirilah. Faqamu anhu. Tinggalkan, berpaling dari ayat itu, baca ayat lain. Kenapa? Karena Allah tidak mau ayatnya dijadikan alat berkelahi sesama umat Islam. Nah, kalau Al-Quran saja seperti itu, bagaimana dengan sunnah? Ya lebih gitu lagi. Makanya Nabi melihat sahabat itu beda pendapat tentang qada dan qadar, yahtasimuna fil qadar, saling marah-marahan tentang qada dan qadar. Ya. Pakaan nama yafqa'u fi wajhi hubbur rumman, merah muka Nabi melihat sahabat, mendengar sahabat itu saling debat tentang qada qadar takdir minal ghadab. Sampai beliau mengatakan, bihadza umirtum, apakah aku diperintah supaya kalian melakukan ini? Ya, au lihadza khuliqtum, atau untuk seperti inikah aku diciptakan? Dalam hadis lain, bihadza ursilu ilaikum, apakah aku diutus supaya membuat kalian berkelahi tentang sunnah begini? Nah, itu kan keras banget Nabi itu. Artinya Nabi itu tidak mau umat ini berkelahi. Beda pendapat boleh, berkelahi, gontok-gontokan tidak boleh. Sebenarnya begitu. Tadribun al-Quran ba'dahu bi ba'din. Kalian menjadikan Quran itu tadribun, saling baku hantam. Artinya diadu domba ayat Quran semua. Bu. Tahu Ibu mau domba Quran? Itu contohnya gini. Orang Khawarij dulu di zaman sahabat, cikal bakal Khawarij ada zaman Nabi, zaman sahabat, bukan zaman kita, masih zaman sahabat. Orang Khawarij itu contoh orang yang membuat Al-Quran saling baku hantam. Tadribun, doroba itu kan saling tumbuk, saling tinju. Tadribun Al-Quran ba'dahu bi ba'din. Kau menjadikan Quran itu saling gontok-gontokan, diadu ayat itu. Bagaimana cara mengadunya? Supaya mudah saya kasih contoh. Masa Imam Ali terjadi fitnah. Awalnya masa Utsman wafat terbunuh. Kemudian dipilih Ali jadi khalifah. Nah, Muawiyah punya pertalian darah dengan Utsman. Yang pembunuh Utsman belum dihukum mati, belum tahu, maka dia menuntut supaya Ali mencari tahu, mengkisos siapa membunuh Utsman. Kata Ali, tunggu dulu, ini yang terlibat demo di rumah Utsman, yang terlibat membunuh Utsman ini rame, bukan 1-2 orang, ratusan. Mau dicari dedengkotnya ini kan. Muawiyah nggak sabar, nggak bisa. Maka orang Arab dulu, Bu, kalau mereka demo bawa pedang. Kalau kita demo 212 ke Monas, nggak ada yang bawa pedang kan? Tangkap polisi. Kalau orang Arab dulu kalau demo bawa pedang. Demo lah. Begitu Muawiyah demo bawa pasukan, dia gubernur, dia bawa kan pasukannya, pejabat-pejabatnya, pasukannya. Dia jenderal perang juga kan masa Utsman. Demo, bawa pedang. Nah, orang-orang nggak suka dengan Islam, bilang sama Ali, itu Muawiyah datang menyerang Madinah. Wah, difitnah lah. Padahal mau menuntut balas pembunuh Utsman, bukan mau memerangi. Tapi orang munafik begitu. Mereka bermain, akhirnya terjadi perang Siffin. Ya, begitu terjadi perang Siffin, Muawiyah mau kalah, lalu Ali, ya, Amr bin As mengambil siasat supaya Muawiyah menang, jangan kalah. Muawiyah, kamu mau nggak supaya kamu menang dalam pertempuran ini? Mau. Kalau mau ikuti saya. Baik, kata Muawiyah. Diambilnya Quran. Cuk, ke atas, cucuk ke atas pedang Quran itu. Damai, damai, berhenti, jangan perang. Kembali kepada Quran.
Datang orang yang Khawarij ini, Ali berhenti, itu sudah mau kembali kepada Quran, nggak boleh bertempur lagi. Datang Imam Ali, jangan, itu hanya siasat Amr bin As. Aku mengerti siasat Amr bin As, aku lama hidup bersama dia. Dia politik yang licik. Kira-kira gitulah ya, politikus yang licik. Tidak, kalau kamu tidak mau berhenti perang, kami akan keluar dari kubumu, kami akan ikut memerangimu. Karena mereka mau kembali kepada Quran, harus kembali kepada Quran. Kata Khawarij. Akhirnya Ali terdesak. Baik, diadakanlah tahkim, kembali kepada Quran. Bagaimana caranya kembali kepada Quran dan Sunnah? Disepakati Amr bin As, Muawiyah, Ali, dan Abu Musa al-Asy'ari, perwakilan Ali. Perwakilan Ali. Kesepakatannya apa? Turunkan Muawiyah dari gubernur, turunkan Ali dari khalifah, kita pilih khalifah yang baru. Oke, sepakat, oke. Nah, setelah sepakat itu, siapa yang duluan? Yang duluan Abu Musa al-Asy'ari lah, kata Amr bin As. Maka dibawalah Ali ke depan. Hari ini Ali kita turunkan dari khalifah, nanti kita pilih khalifah yang baru. Turun. Begitu turun, datang Amr bin As, hari ini kita angkat Muawiyah menjadi khalifah. Janjinya tadi kan dua-duanya diturunkan. Inilah politik Amr bin As. Akhirnya kaget orang Khawarij, kaget pendukung Ali, merasa ditipu. Inilah mulai fitnah terjadi. Akhirnya orang Khawarij bilang Ali kafir. Padahal tadi dia nyuruh damai kan? Ali kafir, Muawiyah kafir. Kenapa Muawiyah kafir? Muawiyah pemberontak. Hukum pemberontak dalam Quran dibunuh, disalib. Ali kafir karena dia apa? Mau tahkim, mau berdamai dengan pemberontak. Ya. Maka Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan. Apa dalilnya? Sama. Dalilnya Al-Qur'an. Ya. Dalilnya Al-Qur'an. Sehingga Ibnu Abbas datang ke Nahrawan, tempat berkumpulnya 12.000 orang-orang Khawarij. Diajak dialog, mujadalah. Hei sahabat, kalian percaya nggak? Aku lebih dekat dengan Rasul dari kalian. Percaya? Lebih ahli dalam Quran dari kalian. Percaya? Baik, aku mau tanya, kenapa kalian keluar dari barisan Imam Ali? Ali itu kafir. Masa pemberontak dia mau damai? Padahal nyuruh damai tadi ketua mereka kan. Tapi mau dia kembali kepada Quran itu Muawiyah dihukum bunuh. Lalu kata Ibnu Abbas apa? Mereka pakai ayat Quran juga. Innama yuharibunallah. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi, yang memberontak, memerangi Allah dan Rasulnya, hukumnya dibunuh, yusallibuhum, disalib. Itu ayatnya kata mereka. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai sahabat, apa hukum membunuh orang beriman? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya neraka jahannam. Aduh ayat kan. Satu ayat orang yang memberontak hukum bunuh, satu ayat tak boleh bunuh orang beriman. Apakah Muawiyah dan sahabat lain tidak orang beriman? Orang beriman. Karena itulah Ali mau berhenti. Tidak mau bunuh orang beriman, mau berdamai. Laga ayat kan? Aduh ayat kan? Inilah aduh ayat itu. Yadribunal Qur'an ba'dahum bi ba'd. Yang Khawarij pakai ayat ini, Ibnu Abbas pakai ayat ini. Akhirnya 2.000 orang tobat, 10.000 lagi tidak tobat. Itulah nanti yang diperangi Ali. Itu sudah terjadi sejak zaman sahabat. Kejadian ini, Bu, jangan terjadi lagi hari ini. Maunya kita. Artinya jangan kita jadikan ayat itu sebagai alat untuk saling bunuh perang. Ya, saya dulu tahun 2001 sampai 2003 di Jogja, S2 Fakultas Syariah. Ketika majelis mujahidin ngumpul, tabligh akbar, pemukanya pidato di depan orang ramai di halaman sangat luas. Apa katanya coba? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa berhukum dengan tidak hukum Allah maka dia kafir. Maka dia kafir
negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah, negara ini negara kafir. Pemerintah tidak berhukum dengan negara hukum Allah, maka pemerintah ini pemerintah kafir. Ujungnya halal darahnya. Sama dengan pemahaman Khawarij. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Muawiyah tidak berhukum dengan Allah, kafir. Ada ayatnya, ada jelas, tegas. Tapi apakah begitu pemahamannya? Ibu yakin negara ini negara kafir? Hah? Rukun Islam ada 5. Beriman pada Allah. Rukun iman ada 6. Beriman pada Allah, malaikat, rasul, kitab. Ini kita beriman nggak? Negara ini beriman nggak penduduknya dengan yang beriman? Rukun Islam, lawan Islam kafir, lawan iman kafir, lawan Islam bisa juga kafir. Rukun Islam 5. Sholat, syahadat, sholat, puasa, haji, zakat, haji. Sholat ada dilarang pemerintah nggak? Nggak ada, malah dilindungi masjid kan? Hah? Iya, ketuhanan Maha Esa. Sholat itu dilindungi. Kalau ada orang bakar masjid pasti ditangkap kan? Puasa kita diatur pemerintah nggak? Dibantu melihat hilal. Dibantu. Haji dibantu nggak? Loh, itu rukun Islam. Kok jadi kafir? Lawan Islam kan kafir. Nah, ini pemahaman yang keliru tadi. Pemahaman. Itulah sebabnya buku ini ditulis begitu juga. Untuk mengcounter pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Supaya jangan terjadi hal-hal seperti ini. Saling mengkafirkan. Awalnya dari menyesatkan. Nanti kafir. Nanti habis kafir halal darah. Kalau nanti orang sudah mengkafirkan kita, mandang kita kafir, ujungnya halal darah. Kenapa? Mayyartadda an dinihi faqtuluh. Hadis sahihnya begitu, mereka tekstual. Siapa yang keluar dari agamanya, maka bunuhlah. Maka ujungnya halal darahnya. Bu, artis ada nggak yang murtad? Banyak. Jumpa cowok cakep, nikah, Kemarin ada artis yang terkenal tuh, udah hilang. Nikah murtad. Apa hukumnya? Kalau hadis sahih tadi, may yartadda an dinihi faqtuluh. Siapa yang keluar dari agamanya bunuh. Berarti orang murtad, orang kafir keluar dari Islam hukumnya benar. Ini salah satu dipakai orang yang ekstrim. Di Facebook saya baca, lalu saya ajak dia berkomentar, diskusi. Saya bilang gini, ibu kamu, mama kamu, ayah kamu pernah nggak ninggalin sholat? Nah, pernah. Baik, Nabi mengatakan, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir nyata. Ketika ayahmu, ibumu ninggalin sholat, kenapa nggak kamu bunuh? Dia sudah murtad, kafir nyata, kata Nabi. Kamu udah bunuh gak orang tua kamu? Gak bisa jawab dia. Ini bahayanya Bapak Ibu. Kalau memahami agama tekstual. Sangat bahaya. Maka ketika dia ceramah situ, saya dengar hari itu, waktu itu, ingatan saya, insinyur. Lalu hati saya ngomong, oh, saya ini orang syariah. Dari kecil belajar agama, S1, S2, S3 saya syariah. S2 saya syariah. Hukum Islam. Saya lebih berhak memahami hukum Islam daripada insinyur. Saya lebih berhak, punya hak otoritatif. Itu dalam hati saya. Ini kalau begini umat sesat. Itu di depan ribuan orang. Dia ceramah dengan menggebu-gebu, mengkafirkan. Itulah yang kita takutkan. Ya. Nah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang berhukum dengan tidak hukum Allah? Apa yang dimaksud dengan hukum Allah? Hukum Allah itu ada dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an Sunnah, hukum Islam itu ada dalam apa? Innallaha ya'muru bil adli
wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu buat baik, buat adil dan buat baik. Buat baik dan buat adil itu kan umum. Maka di dalam fikih ada namanya ijtihad. Kalau nggak ada dalam Quran hadis, maka nanti kita memahaminya pakai ijtihad ra'yu, pemahaman ruhani dari nilai-nilai Quran dan hadis. Ya. Lampu merah, berhenti lampu merah. Ini sederhana supaya Ibu mudah memahaminya. Itu hukum Islam, ada nggak dalam Quran, ada nggak dalam sunnah? Hah? Mana, kapan Nabi berhenti di lampu merah? Hah? Itu hukum buatan manusia. Barang siapa berhukum dengan hukum buatan manusia, maka dia kafir. Kalau Ibu memahami tekstual. Ngeri kan? Itu bukan hukum Allah. Hukum buatan manusia. Nah itulah kalau nggak ngerti syariah tadi. Bahaya. Menyesatkan, merusak. Maka sering saya katakan ngaji agama ini kepada ulama yang ahli di bidangnya. Nggak boleh sembarangan. Karena orang-orang sesat itu, Bu, itu merata yang sesat dalam Islam pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai sunnah. Syiah itu pakai Quran, sunnah. Kalau kita dapat keluar hadisnya begitu banyak. Termasuk hadis riwayat Hakim yang mereka pakai banyak. Saya pernah debat tentang nikah mudah. Keluar hadisnya Syiah semua. Tapi pemahaman yang sesat. Memahami hadis itu. Sampai-sampai Ahmad Musodik itu mengaku Nabi, dalilnya Quran. Ya, apa dia bilang? Teman saya ada mantan dari pengikutnya. Kami dulu Ustaz didoktrin sama Ahmad Musodik. Nanti sesudah Nabi Isa akan datang diutus Nabi, mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Sesudah Nabi Isa akan datang nabinya, nabi namanya Nabi Ahmad. Musaddiqal lima baina yadayhi. Tugasnya adalah musaddiq, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka Ahmad Musaddiq itu membenarkan Injil, Taurat, Zabur, Tripitaka, Weda, kitab agama semua dibenerin sama dia. Gak ada yang salah. Nah, itulah dalilnya, pakai Quran. Alumni UIN ada juga satu pengikutnya. Oh, tapi nggak jurusan hukum Islam. Seingat saya jurusannya jurusan tarbiyah. Ya, Masya Allah. Ngeri kan? Memahami Quran Sunnah ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, yuk kita kembali kepada Quran Sunnah, selesai semua masalah, belum tentu. Bisa-bisa nanti kalau pemahamannya nggak benar, yang terjadi kesesatan, keburukan. Maka memahaminya juga harus dengan pemahaman, kalau bahasa saya, dengan pemahaman ulama yang soleh, yang mumpuni di bidangnya. Dia mumpuni bidang apa? Ayatnya tentang hukum Islam, maka ikuti ulama-ulama soleh. Siapa mereka? Yang ahli hukum Islam, 4 imam mazhab. Memang ahlinya. Mereka soleh, terkenal kesolehannya. Kalau berhukum tidak pakai imam mazhab, 4 imam mazhab, dikhawatirkan sesat. Nah inilah nanti yang dialami, yang kita khawatirkan dialami salafi. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum pakai hukum yang 5. Mereka berhukum pakai sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah itu bukan hukum. Sunnah bid'ah ilmunya ilmu hadis. Nah itu nanti membuat beda. Kalau kita teliti ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini pengantarnya ya. Jadi ayat hadis ini jangan membuat kita sampai berkelahi, apalagi saling mengkafirkan satu sama lain apabila berbeda pemahamannya dan pemahaman itu masih bisa ditoleransi. Jadi saya ulangi sedikit tadi yang tertinggal. Bagaimana dengan yang mengatakan hadis mengatakan orang yang keluar dari agamanya murtad dibunuh? Yusuf Qaradawi dan ulama besar kontemporer menyebut, zaman Nabi itu orang keluar dari agama Islam itu dianggap pengkhianat. Pengkhianat. Karena masa Nabi masa perang. Karena dikhawatirkan dia akan membongkar rahasia Madinah. Kelemahannya, kekurangannya, itu dibongkar kalau dia keluar dari agama Islam, maka dibunuh, membahayakan. Kalau sekarang orang keluar dari agama Islam, gak ada bahayanya. Umat Islam udah banyak.
nggak membahayakan kita. Dan kita tidak masa perang. Maka zaman Nabi dibunuh, zaman sekarang tidak, kata ulama. Itu ijtihad pemahaman ulama. Bagaimana dengan hadis tadi? Man tarakas sholata muta'ammidan, hadis sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir nyata. Kata Imam Syafi'i, ahli hukum, yang dimaksud di situ adalah meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Tak ada sholat wajib di waktu itu. Nggak wajib itu. Ingkar. Kafir, tapi tidak mesti dibunuh. Dia terhukum kafir saja. Ya. Kalau dia mengingkari, meninggalkan sholat karena malas sekali dia, malas sekali aku sholat inilah. Kenapa? Banyak kali cucianku. Baru nyuci tadi, capek. Akhirnya tak sholat dia, tinggal. Hukumnya apa? Hukumnya nggak kafir, hukumnya fasik, dosa. Masuk 2 sholat tinggal, dosa besar. Jadi nggak mesti dibunuh. Itu ya. Ini memahami, ini ulama yang ahli. Itu yang memahaminya ulama yang ahli dalam hukum Islam. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi bagaimana memahami sunnah ini? Sunnah ini